Halo teman-teman semua, apa kabar? Kembali lagi bersama saya Ivan Catisa di channel resmi dari blogbelajar.id, yaitu Kecoak Sakti Official. Pada pertemuan kali ini, kita akan melanjutkan playlist baru terkait dengan Database Management System. Sebenarnya materi ini sudah lama tertunda juga, tetapi menurut saya materi ini cukup menarik untuk kita bahas ke depannya, karena pada materi selanjutnya kita akan selalu fokus terkait dengan pengembangan aplikasi. Otomatis kita harus tahu dulu nih dasar-dasar dari database itu sendiri. Makanya di sini kita perlu mengangkat terkait dengan Database Management System gitu. Pada materi kali ini kita akan coba berkenalan terkait dengan ERD atau Entitas Relationship Diagram gitu. Jadi ERD ini merupakan diagram yang digunakan untuk merancang suatu basis data yang tujuannya di sini untuk memperlihatkan hubungan ataupun relasi antara entitas dan objek beserta atributnya. Intinya ERD ini nanti berkaitan dengan bagaimana kita melakukan perancangan terhadap database yang akan kita gunakan ataupun kita buat gitu. Ada beberapa konsep yang perlu kita pahami terkait dengan ERD ini. Yang pertama di sini, ERD merupakan bagian dari model data konseptual yang berfungsi untuk merancang dan mewakili struktur data serta hubungan antar entitas tersebut. Jadi ERD ini akan memperlihatkan bagaimana hubungan entitas terhadap data yang kita miliki. Nanti kita akan coba kenalan terkait dengan entitas itu apa dan atribut itu apa. Selanjutnya, ERD ini biasanya digunakan untuk fase pengembangan basis data yang tujuannya di sini untuk membantu memahami struktur data yang dibutuhkan dan hubungan antar entitas dan entitas. Jadi di sini kita selalu berkaitan dengan hubungan antar entitas dan entitas. Nanti kita akan berkenalan sebenarnya apa sih entitas itu. Kemudian ERD ini memberikan gambaran yang jelas tentang bagaimana data dalam sistem akan disimpan dan diorganisir. Nantinya data yang akan kita simpan itu akan kita kelompokkan berdasarkan entitas tertentu. Contohnya misalnya kita memiliki entitas mahasiswa, lalu datanya itu akan disimpan berdasarkan entitas-entitas tersebut, yaitu misalnya ada name, nama, alamat, dan lain sebagainya. Pada ERD ini ada beberapa komponen utama yang perlu kita pahami. Yang pertama di sini ada istilah entitas, ada istilah atribut, dan ada istilah hubungan ataupun relasi. Dari penjelasan ini kita dapat melihat bahwa ERD itu merupakan perancangan dari suatu basis data di mana dia akan berhubungan antara entitas dengan entitas, dan setiap entitas itu akan memiliki atribut yang mewakili dari entitas tersebut. Dan nanti kita akan coba bahas seperti apa entitas dan atribut itu. Kemudian di sini ada beberapa fungsi yang perlu kita pahami terkait dengan perancangan ERD tersebut. Jadi tadi kita sudah berkenalan tentang ERD itu apa, yaitu terkait dengan perancangan. Sebenarnya untuk apa sih kita melakukan perancangan ERD ini? Ada beberapa fungsi kenapa kita perlu melakukan perancangan ERD. Jadi di sini ada beberapa aspek yang harus kita ketahui. Yang pertama di sini adalah representasi struktur data, di mana tujuannya di sini yaitu untuk membantu dalam memvisualisasi struktur data dalam suatu basis data yang kita miliki. Jadi tujuannya di sini untuk melihat visualisasi dari data yang akan kita simpan pada database. Yang kedua di sini terkait dengan identifikasi ketergantungan dan konsistensi data. Yang tujuannya di sini yaitu membantu dalam mengidentifikasi ketergantungan antar entitas dan entitas dalam sistem. Jadi, nanti ketika kita ingin membangun suatu database, otomatis setiap data kita pasti akan bergantung dengan entitas ataupun tabel yang lainnya gitu. Contohnya misalnya kita ingin membangun suatu sistem penjualan. Dari sistem penjualan itu otomatis terdapat beberapa hubungan dari beberapa entitas ataupun beberapa objek gitu. Contohnya ada bagian pergudangan, ada bagian barang, dan bagian pengiriman contohnya. Dan misalnya kalau kita tidak melakukan perancangan terhadap konsep database itu, sewaktu-waktu ada kemungkinan data yang dimiliki oleh penjualan ataupun pengiriman itu akan duplikat. Otomatis kalau terjadi duplikasi ini akan mengganggu konsep dari konsistensi data gitu. Makanya perancangan ERD ini dapat membantu kita dalam melakukan konsistensi data seperti itu. Yang kemudian, tujuan selanjutnya di sini terkait dengan perancangan basis data yang digunakan sebagai panduan untuk merancang sistem basis data. Jadi misalnya kita ingin membangun suatu basis data dan kita belum tahu ini perancangan seperti apa, makanya kita perlu membutuhkan ERD. Tujuannya ketika kita ingin melakukan implementasi terhadap database itu, otomatis kita akan lebih mudah karena kita sudah tahu jalur data itu seperti apa. Jadi perancangan ERD ini tujuannya untuk melihat bagaimana aspek dari jalur data akan dikirim dan proses seperti itu. Kemudian tujuan selanjutnya di sini yaitu untuk tujuan komunikasi dan kolaborasi.
di mana digunakan sebagai alat komunikasi yang efektif antar pengembang, perancang, dan pemangku kepentingan lainnya. Jadi dengan adanya ERD, kita akan lebih mudah dalam melakukan kolaborasi tim. Contohnya misalnya kita ingin membangun suatu sistem dengan skala yang besar, otomatis kalau misalnya tanpa ada perancangan, antara bagian pengembangan, bagian data, dan bagian lainnya itu akan bingung bagaimana sih cara kita melakukan implementasikan, dan bagaimana sih struktur data itu, dan bagaimana cara dari data itu berkomunikasi satu sama lain. Makanya dengan adanya ERD, kita akan lebih mudah untuk melakukan komunikasi dan kolaborasi. Dan ini masih ada terkait dengan komunikasi dan kolaborasi. Jadi tujuan selanjutnya kenapa kita perlu melakukan perancangan ERD atau Entity Relationship Diagram, yaitu untuk proses dokumentasi gitu. Tujuannya di sini untuk memahami dan memelihara sistem basis data yang ada, serta dapat digunakan sebagai referensi dalam pengembangan dan perubahan sistem di masa depan. Jadi dengan adanya perancangan, misalnya kita ingin menambahkan tabel baru ataupun entitas baru, kita akan lebih mudah karena kita sudah ada perancangannya. Jadi kita tinggal menyesuaikan dengan konsep ataupun perancangan yang sudah ada gitu. Sebelum kita mengenal ke dalam ERD itu, ada beberapa komponen dan simbol yang digunakan dalam perancangan ERD itu. Dan di sini ada 5 aspek yang biasanya kita jumpai. Yang pertama di sini yaitu entitas, atau biasanya digambarkan dengan persegi panjang ini. Entitas ini merupakan objek nyata atau konsep yang ada dalam basis data. Jadi entitas ini terkait dengan objek-objek. Contohnya nanti ada seperti mahasiswa, ada dosen, mata kuliah, dan lain sebagainya. Jadi entitas ini terkait dengan objek nyata yang saling berhubungan nanti gitu. Kemudian atribut. Atribut ini akan digambarkan seperti ini. Dan atribut ini merupakan karakteristik atau properti yang dimiliki oleh entitas. Jadi atribut ini bagian dari entitas gitu. Contohnya di sini kita memiliki entitas mahasiswa. Untuk mendefinisikan mahasiswa ini bahwa mereka itu mahasiswa, otomatis kita butuhkan atribut. Jadi atribut ini karakteristik. Jadi atribut dari mahasiswa ini yaitu ada name, ada nama, ada jurusan, ada prodi, dan lain sebagainya. Dan itu merupakan atribut gitu. Sedangkan yang mahasiswa tadi merupakan entitas. Kemudian komponen yang ketiga yaitu relasi atau relationship yang digambarkan seperti belah ketupat ini, yang gunanya yaitu untuk melihat keterkaitan antara entitas dalam suatu basis data. Contohnya misalnya suatu mahasiswa memiliki mata kuliah tertentu ataupun dosen tertentu. Otomatis di situ akan melakukan hubungan antara tabel mahasiswa dengan tabel dosen seperti itu. Dan hubungan itu merupakan relationship. Nanti kita akan coba jelaskan dalam konsep diagram seperti apa bentuk dari hubungan itu biar lebih jelas. Jadi intinya hubungan ini nanti terkait dengan pengambilan data. Jadi setiap mahasiswa itu memiliki dosen dan dosen itu pasti memiliki mahasiswa seperti itu. Dan nanti akan kita jelaskan bagaimana konsepnya. Yang keempat merupakan komponen garis atau disebut juga line atau link, yang digunakan untuk menghubungkan setiap entitas dalam ERD dan menunjukkan hubungan antar entitas. Jadi link ataupun garis ini nanti digunakan untuk menghubungkan antara entitas, atribut, ataupun relasi yang dimiliki oleh basis data kita ataupun ERD yang kita rancang. Seperti itu. Kemudian ada namanya kardinalitas. Kardinalitas ini nanti terkait dengan relasi juga, yaitu terkait dengan konsep yang digunakan untuk menentukan jumlah entitas yang terkait atau yang berhubungan dalam basis data. Dan untuk kardinalitas ini ada 3 umumnya yang sering kita jumpai. Ada one to many, yaitu terkait dengan entitas A hanya memiliki satu data pada entitas B seperti itu. Begitu juga untuk one to many, di mana entitas A dapat dimiliki oleh banyak entitas B, tetapi entitas B ini hanya memiliki satu gitu. Kemudian ada juga many to many, di mana setiap entitas ini dapat memiliki data yang banyak gitu. Nanti kita akan coba lihat bagaimana konsepnya seperti itu. Kemudian kita akan membahas terkait dengan entitas. Tadi kita sudah membahas entitas itu secara umum. Sekarang kita akan coba membahas secara detail terkait dengan entitas itu. Jadi entitas ini merupakan objek nyata atau konsep yang ada dalam suatu basis data yang digunakan untuk merepresentasikan kelompok yang terdiri dari objek-objek yang memiliki karakteristik yang sama. Dan di sini yang perlu kita garis bawahi yaitu merepresentasikan kelompok yang memiliki karakteristik yang sama gitu ya. Jadi entitas ini nanti terkait dengan kumpulan dari
objek yang memiliki karakteristik yang sama. Jadi, konsep dari entitas ini, entitas dapat berupa objek fisik yang nyata seperti manusia, buku, mobil, ataupun beberapa konsep ataupun abstrak seperti pesanan, transaksi, atau karyawan. Jadi, entitas ini dapat didefinisikan sebagai objek untuk mewakili suatu aktivitas seperti itu. Contohnya di sini ada aktivitas pemesanan, di mana pemesanan ini pasti memiliki beberapa data lainnya seperti itu. Kemudian, setiap entitas memiliki atribut yang menggambarkan karakteristik dan properti dari entitas tersebut. Jadi setiap entitas pasti memiliki karakteristik yang mendefinisikan dari entitas itu. Contohnya, ada mahasiswa itu memiliki atribut name, jurusan, dan lain sebagainya. Lalu ada pesanan memiliki atribut berupa ID pesanan, tanggal pesanan, dan lain sebagainya seperti itu. Entitas juga memiliki identitas unik yang membedakan satu entitas dari entitas lainnya gitu. Jadi meskipun kita memiliki banyak entitas, kita perlu menentukan juga pembeda ataupun kunci untuk membedakan antara entitas satu dengan entitas lainnya. Dan identitas ini ditentukan dengan atribut utama atau kita sebut juga dengan primary key. Jadi primary key ini merupakan kunci unik yang mendefinisikan entitas yang ada ataupun data pada entitas tersebut. Dan di sini sudah jelas ya contoh dari entitas itu seperti mahasiswa, dosen, karyawan, buku, mata kuliah, dan transaksi gitu. Dan masih banyak lagi. Dan untuk mendefinisikan entitas ini dapat digunakan seperti ini, yaitu menggunakan persegi panjang seperti ini. Dan kalau misalnya dalam perancangan kita dapat melihat persegi panjang dengan nama seperti ini, itu merupakan entitas gitu. Dan kemudian kita akan membahas terkait atribut. Atribut itu apa? Atribut ini merupakan karakteristik atau properti yang dimiliki oleh sebuah entitas dalam suatu basis data dan menggambarkan informasi spesifik yang ingin disimpan tentang entitas tersebut. Jadi konsep dari atribut ini yaitu atribut mewakili aspek ataupun atribut khusus yang dapat diidentifikasi dari suatu entitas. Contohnya di sini yaitu kita memiliki entitas mahasiswa yang memiliki atribut berupa nama, name, alamat, tanggal lahir, dan lain sebagainya. Dan dari atribut ini dapat mendefinisikan entitas tersebut yaitu mahasiswa seperti itu. Dan setiap atribut memberikan informasi spesifik terkait dengan entitas tersebut gitu. Yang kedua, di sini atribut memberikan detail dan deskripsi tentang entitas dan memungkinkan kita untuk menyimpan, mengakses, dan mengelompokkan data dengan cara yang terstruktur. Contohnya di sini kita memiliki entitas dengan nama mahasiswa. Dan sewaktu-waktu kita ingin melakukan pengelompokan ini. Mahasiswa yang berada pada jurusan teknik informatika itu ada berapa orang? Ataupun siapa aja datanya gitu. Dan dengan melakukan filtering terhadap atribut, kita dapat melihat informasi terkait dengan mahasiswa yang ada pada teknik informatika saja seperti itu. Makanya atribut ini dapat digunakan sebagai deskripsi tentang entitas yang dapat kita gunakan untuk mengelompokkan atau menyimpan informasi terkait dengan entitas yang kita butuhkan seperti itu. Dan dalam suatu entitas, ada satu atau beberapa atribut yang dapat dipilih sebagai kunci utama atau primary key. Dan kunci utama ini sangat penting kita gunakan untuk mengidentifikasi ataupun membedakan entitas satu dengan yang lainnya. Hal ini tujuannya nanti bagaimana misalnya kita ingin mencari data tertentu. Contohnya, misalnya kita ingin mencari mahasiswa dengan nama Ivan contohnya. Dan kalau kita mencari secara manual menggunakan nama ataupun kita melakukan filter dengan menggunakan nama, otomatis orang dengan nama Ivan itu pasti banyak. Bahkan misalnya lebih dari satu ataupun ratusan contohnya ya. Dan untuk mengetahui bahwa kita hanya butuh satu nama Ivan dengan data detailnya A, B, C, D, otomatis kita perlu mendefinisikan kunci utama bahwa data itu adalah punya Ivan. Makanya kita membutuhkan name. Jadi dapat kita lihat pada suatu data name ataupun data mahasiswa, name itu merupakan data yang unik. Karena nggak mungkin satu name itu dimiliki oleh banyak mahasiswa. Makanya name itu merupakan primary key di mana dapat mendefinisikan informasi ataupun atribut terkait dengan mahasiswa tersebut. Jadi contohnya NIM 1001 itu memiliki nama Ivan Catisa dengan alamat XYZ contohnya. Dan sedangkan ada juga NIM 1002 itu namanya Ivan juga, tetapi alamatnya YYY gitu. Otomatis kalau misalnya kita hanya menggunakan filter berupa nama,
kita nggak tahu ini, ataupun data yang ditampilkan itu pasti banyak, sedangkan yang kita butuhkan aja hanya data dengan nama yang Ivan dengan alamat XYZ gitu. Makanya kita perlu melakukan filter menggunakan kunci utama yaitu NIM. Dan kunci utama lainnya yang sering kita lihat itu seperti nomor kredit, habis itu nomor KTP dan nomor KK itu merupakan contoh dari primary key. Karena nggak mungkin nomor tersebut dimiliki oleh banyak keluarga ataupun banyak orang gitu. Pada atribut itu sebenarnya ada beberapa jenis atribut yang perlu kita ketahui pada perancangan basis data. Dan di sini yang pertama yang perlu kita ketahui yaitu atribut key atau primary key, yaitu atribut yang digunakan untuk menentukan entitas secara unik. Jadi dengan atribut key ini kita dapat mengetahui data pada entitas itu dengan mudah, ataupun sebagai identitas dari entitas tersebut. Contoh dari atribut key ini seperti NPWP, NIM, ataupun KTP, di mana NPWP, NIM, dan KTP itu pasti tidak dimiliki oleh banyak orang. Contohnya satu KTP pasti hanya dimiliki oleh satu orang, nggak mungkin satu nomor KTP itu dimiliki oleh banyak orang. Begitu juga NIM gitu. Kemudian yang kedua di sini atribut simple, yaitu biasanya atribut umum yang sering kita definisikan. Nanti akan kita lihat contohnya seperti apa, yaitu atribut bernilai tunggal dan tidak dapat dipecah lagi atau atomik. Contohnya di sini ada alamat, tahun terbit, nama penerbit, lalu ada nama mahasiswa dan lain sebagainya. Itu merupakan atribut simple. Kemudian atribut yang ketiga yaitu atribut multi nilai atau multi value, merupakan atribut yang memiliki sekelompok nilai untuk setiap entitas instan. Contohnya nama beberapa pengarang, habis itu ada nomor telepon, ataupun di mana data yang dimiliki itu bisa dimiliki banyak orang. Contohnya nomor telepon ya, ada beberapa orang pasti memiliki banyak nomor telepon ataupun banyak HP. Otomatis itu disebut dengan atribut multi value, di mana satu atribut itu memiliki banyak nilai. Makanya itu disebut dengan multi value. Begitu juga di sini ada contohnya nama pengarang. Misalnya kita kalau ingin membeli buku ataupun kita lihat aja pada sampel buku, pasti itu terdapat nama pengarang lebih dari satu, dan itu merupakan nilai dari multi value. Karena dalam konsep basis data, setiap data itu nanti akan dikelompokkan ke dalam satu baris. Nanti kita akan lihat contohnya seperti apa. Dan di sini masih berkaitan dengan konsep dan perancangan aja, makanya agak bingung mungkin teman-teman. Tetapi intinya multi value ini merupakan atribut, satu atribut yang memiliki banyak nilai. Jadi satu mahasiswa pasti memiliki banyak nilai pada atribut itu. Contohnya satu mahasiswa itu bisa aja memiliki banyak hobi contohnya, atau mahasiswa itu aja memiliki banyak nomor telepon, dan itu disebut dengan multi value. Kemudian di sini ada namanya atribut composite ataupun atribut gabungan, merupakan atribut yang terdiri dari beberapa atribut yang lebih kecil dengan artian tertentu. Contohnya di sini misalnya kita mendefinisikan suatu nama pada entitas mahasiswa, dan yang kita ketahui nama itu pasti terdiri dari ada nama depan, belakang ataupun nama tengah. Makanya itu disebut dengan atribut composite, di mana atribut nama kita bisa pecah lagi menjadi beberapa atribut turunan, seperti ada nama depan, nama belakang, ataupun nama tengah. Begitu juga misalnya alamat. Alamat itu kita bisa pecah lagi, bisa jalannya apa, kotanya apa, habis itu kabupatennya apa, RT RW-nya apa, dan itu merupakan contoh atribut composite, di mana satu atribut itu dapat kita pecahkan ataupun kita turunkan. Nanti kita akan lihat contohnya seperti apa. Dan selanjutnya yaitu atribut derivatif, merupakan atribut yang dihasilkan dari atribut lain dan tidak wajib dituliskan dalam diagram IR. Biasanya kalau atribut derivatif ini nggak mesti kita tuliskan. Contoh sederhananya yaitu ada usia, kelas, selisih harga, dan lain sebagainya. Kenapa? Misalnya dalam entitas mahasiswa, otomatis di situ kan ada menyimpan tanggal lahir dari mahasiswa tersebut. Jadi kita nggak perlu lagi menuliskan umur, karena dari tanggal lahir itu sebenarnya sudah dapat mendefinisikan umur, yaitu dengan cara melakukan pengurangan terhadap tahun ataupun tanggal hari ini dengan tanggal lahir yang terdata pada database, dan di situ dapat menghasilkan usia. Makanya itu disebut dengan derivatif. Kita bisa menulisnya, bisa juga tidak, karena atribut derivatif ini dihasilkan dari atribut lain, contohnya dari atribut tanggal lahir gitu. Begitu juga untuk selisih harga, kita sudah tahu nih harga jualnya berapa, harga keuntungannya berapa. Jadi kita nggak perlu lagi menulis selisih harga, karena sebenarnya selisih harga itu bisa kita peroleh dari harga jual dan harga beli yang kita miliki gitu. Makanya itu disebut dengan derivatif.
Dan contoh dari atribut tersebut, jadi teman-teman dapat melihat pada contoh gambar berikut. Jadi coba diperhatikan di sini, kita memiliki entitas dengan nama mahasiswa. Bentar, saya coret-coret aja biar lebih jelas. Jadi, mahasiswa ini merupakan entitas gitu. Sedangkan dalam bentuk oval seperti ini merupakan atribut. Di sini ada contohnya, ada name, nama, ada nomor telepon, umur, tanggal lahir, dan lain sebagainya. Jadi, di sini yang perlu kita pahami yang pertama, untuk atribut key ini merupakan atribut name ini. Kenapa? Karena setiap mahasiswa pasti hanya memiliki satu buah NIM. Gak mungkin satu NIM ini dimiliki oleh banyak mahasiswa. Makanya NIM ini dikatakan sebagai primary key. Dan pada ERD ataupun perancangan ERD, biasanya kalau kita mendefinisikan primary ataupun kunci, kita perlu melakukan penambahan garis bawah seperti ini. Dan itu mendefinisikan bahwa atribut ini merupakan key gitu. Yang kedua, di sini terkait dengan atribut multi value, yaitu banyak nilai. Dan untuk simbolnya dapat teman-teman lihat, yaitu menggunakan oval 2 seperti ini. Jadi maksudnya, satu mahasiswa bisa aja memiliki banyak nomor telepon. Karena umumnya saat ini orang itu pasti memiliki 2 atau lebih nomor telepon. Makanya nomor telepon ini dikategorikan sebagai multi value. Dan untuk multi value ini dapat digambarkan menggunakan oval 2 seperti ini. Yang selanjutnya yaitu atribut simple. Jadi seperti nama, kota, provinsi, jalan, tanggal lahir itu dapat disebut sebagai atribut simple ataupun atribut umum yang ada pada entitas. Makanya ini disebut dengan atribut simple. Jadi nama, kota, provinsi, jalan, umur itu sebenarnya dapat disebut sebagai atribut simple gitu. Tetapi ada beberapa atribut yang dapat dikategorikan sebagai atribut seperti multi value, habis itu primary key dan lain sebagainya. Selanjutnya, contoh dari composite itu seperti ini. Jadi, kalau umumnya kita tahu bahwa alamat ini dapat dikatakan composite karena kita dapat memecahkan dari atribut alamat ini menjadi beberapa atribut seperti ada kota, ada provinsi, ada jalan, atau lain sebagainya. Makanya atribut alamat ini dapat dikategorikan sebagai atribut composite. Begitu juga untuk nama. Misalnya kalau kita ingin memecahkan menjadi ada nama depan dan nama belakang, maka atribut nama ini dapat dikatakan sebagai atribut composite seperti itu. Intinya atribut composite itu merupakan atribut turunan. Dan selanjutnya ada atribut derivatif, merupakan atribut yang dihasilkan dari atribut lainnya. Jadi sebenarnya atribut ini nggak perlu kita tuliskan karena kita sudah tahu umur mahasiswa ini dapat kita peroleh dari tanggal lahir, dimana kita dengan melakukan kalkulasi terhadap tanggal saat ini dikurang dengan tanggal lahir, otomatis itu pasti menghasilkan umur dan kita pasti tahu itu umurnya berapa. Makanya atribut ini boleh kita tuliskan atau boleh tidak kita tuliskan. Tetapi kalau misalnya kita definisikan pada ERD, maka kita dapat mendefinisikan dengan cara berikut, yaitu dengan oval putus-putus atau garis putus-putus seperti ini. Dan itu dikategorikan sebagai atribut derivatif gitu. Dan kemudian kita akan membahas terkait dengan relasi. Jadi relasi ini merupakan keterkaitan ataupun hubungan antar satu atau lebih entitas dalam suatu basis data dan menggambarkan bagaimana entitas tersebut berinteraksi, saling terkait ataupun memiliki ketergantungan satu sama lain. Jadi relasi ini nanti terkait dengan hubungan ataupun kegiatan, yaitu interaksi, saling terkait atau memiliki ketergantungan satu sama lain. Dan itu yang perlu kita garis bawahi. Jadi relasi ini dapat kita jelaskan sebagai aspek penting dalam pemodelan data untuk menggambarkan hubungan antar entitas dalam konteks sistem. Jadi yang kita tahu bahwa satu entitas pasti memiliki relasi dengan entitas lainnya. Contohnya, di sini entitas mahasiswa memiliki relasi dengan entitas dosen. Dan ini misalnya terkait dengan bimbingan contohnya ya. Dan untuk simbol dari entitas itu dapat digambarkan seperti ini, yaitu belah ketupat seperti ini, yang ini. Dan yang kita ketahui, misalnya satu mahasiswa ini pasti memiliki dosen pembimbing untuk mata kuliahnya ataupun proyek akhirnya. Makanya relasi itu dapat menggambarkan hubungan antar entitas seperti itu. Nanti kita akan coba jelaskan. Yang kedua yaitu relasi dapat memiliki arah yang menunjukkan arah aliran informasi antar entitas yang saling terhubungan. Maksud dari poin nomor 2 ini nanti terkait dengan arah data yang saling berhubungan satu sama lain, dan data itu dapat mendefinisikan beberapa entitas. Nanti kita coba lihat contohnya seperti apa.
Yang selanjutnya di sini, setiap entitas pada data model tidak mungkin bekerja secara individu. Oleh karena itu, masing-masing entitas harus berhubungan untuk menghasilkan sebuah informasi. Jadi contohnya di sini, misalnya kita memiliki entitas pesanan, contohnya pesanan gitu ya. Dan kenapa setiap entitas harus saling berhubungan untuk menghasilkan informasi? Karena dari entitas pesanan ini kita tidak dapat informasi yang detail terhadap pesanan tersebut. Karena pada entitas pesanan ini pasti nanti ada mendata, yaitu berupa ID pesanan, habis itu ID barang, habis itu ada namanya misalnya member yang membeli siapa. Kalau misalnya tidak melakukan relasi, kita tidak tahu ini data dari barang ini apa. Contohnya stoknya berapa, habis itu harganya berapa, lokasinya berapa, tipenya apa, dan lain sebagainya, itu tidak tahu. Makanya dengan adanya relasi, nanti kita akan dapat menghasilkan informasi terkait dengan data pesanan ataupun pengeluaran ini. Seperti itu. Kemudian, data relasi memiliki kardinalitas yang digunakan untuk menggambarkan jumlah entitas yang terlibat dalam hubungan antar entitas tersebut. Jadi contoh yang saya jelaskan tadi, ada one to many, ada many to many, ada one to one. Jadi itu terkait dengan banyaknya data ataupun banyaknya relasi yang dapat dihasilkan antar entitas itu ketika berhubungan. Contohnya, misalnya kita memiliki data mahasiswa dan data jurusan, contohnya data mahasiswa dan data jurusan gitu. Dan di sini sebenarnya dapat melakukan hubungan antar satu sama lain, yaitu kardinalitas, di mana satu mahasiswa ini pasti memiliki satu jurusan, sedangkan satu jurusan ini memiliki banyak mahasiswa, dan itu merupakan contoh dari kardinalitas, di mana ketika kita menggambarkan ke dalam bentuk tabel, nantinya bisa aja data mahasiswa ini nanti mendefinisikan jurusan-jurusannya itu apa. Contohnya ada mahasiswa A, jurusannya TI gitu, TI. Habis itu mahasiswa B, jurusannya SI contohnya. Baru mahasiswa C, jurusannya TI lagi. Dan contoh ini merupakan contoh dari banyaknya relasi yang dapat dihasilkan dari hubungan antar tabel gitu. Dan untuk relasi itu nanti akan kita jelaskan satu persatu. Contoh dari penggambaran relasi ini dapat kita lihat pada gambar berikut ini. Jadi contohnya di sini, untuk relasi ini dapat kita lihat pada gambar yang warna biru ini, ataupun gambar dengan belah ketupat seperti ini, di mana mahasiswa mempunyai jurusan, dan ini merupakan contoh dari relasi. Pasti mahasiswa ini mempunyai jurusan, nggak mungkin mahasiswa tanpa jurusan dan tanpa hubungan satu sama lain dengan jurusan. Begitu juga mahasiswa ini pasti memiliki ataupun mengambil mata kuliah tertentu, dan ini juga contoh dari relasi, di mana mahasiswa ini dapat mengambil mata kuliah tertentu. Dan begitu juga pada mata kuliah ini memiliki relasi dengan entitas dosen, di mana setiap dosen ini pasti memiliki mata kuliah yang diampu ataupun yang diajarnya. Gak mungkin mata kuliah ini kosong gak memiliki pengajarnya siapa. Begitu juga gak mungkin juga dosen ini tidak memiliki mata kuliah yang diajarkan. Kan gak mungkin. Makanya perlu melakukan relasi seperti ini gitu. Selanjutnya, pada relasi ini kita tadi mengenal ada istilah kardinalitas. Jadi kardinalitas itu apa? Kardinalitas itu menggambarkan jumlah entitas yang terlibat dalam suatu hubungan antar entitas dalam suatu basis data gitu. Jadi konsep dari entitas ini, kardinalitas menjelaskan seberapa banyak entitas dalam satu sisi relasi yang terkait dengan entitas di sisi lainnya gitu. Contohnya seperti ini. Seorang mahasiswa mempelajari beberapa mata kuliah gitu ya. Lalu di sini ada seorang konsumen memesan beberapa barang. Dan dari istilah ini dapat kita lihat kan ini memiliki relasi ataupun memiliki hubungan, di mana satu mahasiswa ini mempelajari beberapa mata kuliah. Otomatis kalau kita definisikan itu kan bisa aja satu mahasiswa, yaitu M gini, dia memiliki mata kuliah A, habis itu mata kuliah B, dan mata kuliah C gitu. Dan ini merupakan contoh dari relasi, di mana mahasiswa ini dapat memiliki banyak mata kuliah seperti itu. Dan itu contoh relasi. Begitu juga untuk contoh kedua di sini, seorang konsumen. Jadi konsumen ini dapat memesan barang A, barang B, dan barang C. Dan ini merupakan contoh banyaknya relasi. Jadi dari relasi konsumen ini dia memiliki 3 buah relasi gitu, berupa barang A, B, C gitu contohnya. Dan kardinalitas ini membantu dalam memodelkan ataupun menggambarkan hubungan
antar entitas dalam suatu basis data gitu. Jadi nanti kita sudah tahu nih dari banyaknya relasi ini sebenarnya penggambaran datanya itu seperti apa nanti pada database gitu. Makanya kita butuh mendefinisikan kardinalitas ini. Dan secara umum kardinalitas ini ada 3, yaitu ada one to one, ada one to many atau many to one, itu sama aja, dan ada juga many to many gitu. Dan sekarang kita akan coba jelaskan satu persatu. Tetapi contoh kardinalitas itu seperti apa penggambarannya? Jadi contoh kardinalitas itu seperti ini. Pada pembahasan sebelumnya kan kita sudah lihat bahwa kita sudah memiliki IRD hubungan seperti ini. Dan untuk penggambaran entitas itu dapat teman-teman perhatikan pada simbol yang berwarna merah ini. Ada N1, ada NM, ada 11. Dan ini merupakan contoh dari kardinalitas. Dan kalau kita lihat kardinalitas N1, ini maksudnya banyak mahasiswa ataupun setiap mahasiswa hanya memiliki satu jurusan, dan begitu juga satu jurusan ini dapat dimiliki oleh banyak mahasiswa. Maksudnya di sini, contohnya di sini ada jurusan TI gitu, dan di sini ada mahasiswa A, B, C. Satu mahasiswa pasti hanya memiliki satu jurusan, yaitu TI, habis itu ataupun SI. Kan nggak mungkin satu mahasiswa ini memiliki ada TI, ada SI, itu nggak mungkin gitu. Apalagi kalau kelas reguler, itu nggak mungkin gitu ya. Dan sedangkan dalam konsep jurusan ini, satu jurusan ini dimiliki oleh banyak mahasiswa. Kenapa? Bisa saja untuk mahasiswa A, mahasiswa B, dan mahasiswa C ini jurusannya TI. Otomatis kan di sini dapat kita gambarkan bahwa satu jurusan TI ini dapat dimiliki oleh banyak mahasiswa, seperti itu. Makanya digambarkan many to one gitu. Dan begitu juga ada many to many atau simbolnya biasanya disebut N to M, itu di mana satu mahasiswa ini bisa mengambil banyak mata kuliah. Jadi ada mata kuliah A, ada mata kuliah B, dan mata kuliah C. Begitu juga untuk mata kuliah ini dapat dimiliki oleh banyak mahasiswa. Jadi mata kuliah A ini bisa aja diambil oleh mahasiswa 1, 2, dan 3 gitu. Makanya di sini disebut dengan relasi many to many, di mana setiap entitas ini dapat memiliki banyak relasi ataupun banyak hubungan seperti ini. Dan contohnya di sini ada juga one to one. Ini asumsinya aja, setiap dosen hanya dapat mengampu satu mata kuliah, dan setiap mata kuliah ini hanya dimiliki ataupun diampuh oleh satu dosen. Itu asumsinya seperti itu. Makanya dapat dikategorikan sebagai one to one. Contoh sederhana dari one to one itu seperti nomor KTP, di mana setiap orang pasti hanya memiliki satu nomor KTP, dan satu nomor KTP itu pasti hanya dimiliki oleh satu orang gitu. Dan itu contoh dari relasi one to one. Sekarang kita akan coba jabarkan terkait dengan kardinalitas ini. Yang pertama yaitu one to one. Jadi, kalau konsep penjelasan one to one itu, setiap data pada himpunan entitas A dapat berelasi paling banyak satu data pada himpunan B, begitu juga sebaliknya. Dan untuk contohnya itu kita gunakan IRD yang tadi, yaitu mata kuliah dengan dosen. Dan di sini dapat kita lihat relasinya yaitu 1 to 1 atau kardinalitasnya one to one gitu. Dan untuk penggambaran simulasi datanya dapat teman-teman lihat seperti ini. Contohnya, mata kuliah programming ini hanya dimiliki oleh dosen 001 aja. Begitu juga untuk networking ini hanya dimiliki oleh dosen 002, dan begitu juga dengan database. Jadi dosen 001 ini dia tidak memegang networking ataupun database, hanya memiliki ataupun memegang programming. Makanya itu dapat dikatakan sebagai one to one. Ini asumsinya setiap data hanya memiliki satu relasi. Makanya di sini dikategorikan paling banyak satu data gitu. Dan itu dikategorikan sebagai one to one. Dan bagaimana dengan one to many? Kalau one to many ini, setiap data pada himpunan entitas A dapat berelasi lebih dari satu data atau banyak data pada himpunan B, tetapi tidak sebaliknya. Jadi hanya entitas A aja yang dapat memiliki banyak relasi dengan entitas B, sedangkan entitas B tidak. Dan contohnya di sini kita mengambil IRD mahasiswa dengan jurusan. Dan kalau kita perhatikan di sini kan kita menulisnya many to one. Dan untuk simulasi datanya seperti ini. Di sini kita memiliki data yaitu mahasiswa itu ada mahasiswa 1, 2, 3, dan 4. Sedangkan jurusan ini ada teknik informatika, sistem informasi, dan teknik komputer seperti itu. Dan untuk relasi one to many ini contohnya seperti ini. Di mana satu mahasiswa ini memiliki paling banyak hanya satu jurusan. Sedangkan ada suatu waktu di sini coba kita perhatikan pada mahasiswa 3 dan 4, di sini mereka memiliki jurusan yang sama yaitu teknik informatika. Makanya dapat dikategorikan banyak mahasiswa, banyak nih teman-teman, ada 2 mahasiswa, dia memiliki
satu jurusan seperti ini. Dan ini dapat dikategorikan sebagai one to many, di mana satu jurusan ini dapat dimiliki oleh banyak mahasiswa seperti itu. Kalau misalnya ada data seperti ini ataupun penyimpan datanya seperti ini, dapat kita gambarkan sebagai one to many. Dan many to one itu kebalikannya gitu, sama aja. Dan ini dari sisi pandangan kita aja. Dan yang terakhir di sini terkait dengan many to many. Kalau many to many ini kita ambil asumsinya yaitu mahasiswa dengan mata kuliah tadi. Dan untuk penjelasannya di sini, setiap data pada himpunan entitas A dapat berelasi lebih dari satu data atau banyak data pada himpunan entitas B. Demikian sebaliknya. Contohnya di sini, setiap mahasiswa dapat mengambil banyak mata kuliah dan satu mata kuliah dapat dimiliki oleh banyak mahasiswa. Jadi relasinya kita ambil aja dari mahasiswa dengan mata kuliah. Contohnya di sini, kalau teman-teman perhatikan pada mahasiswa satu, di sini dia mengambil 2 buah mata kuliah, yaitu di sini ada satu programming, yang kedua di sini networking. Begitu juga untuk mahasiswa kedua, di sini dia mengambil programming dan kedua di sini dia mengambil database. Dan dari sini kita dapat lihat bahwa satu mahasiswa ini dapat mengambil banyak mata kuliah. Sedangkan dari sisi mata kuliah, di sini coba perhatikan untuk mata kuliah programming ini dimiliki oleh 2 mahasiswa. Dan di sini dapat kita lihat bahwa setiap mata kuliah ini dapat diambil oleh banyak mahasiswa. Makanya di sini dikategorikan many to many, di mana mahasiswa dapat mengambil banyak mata kuliah, sedangkan mata kuliah ini dapat dimiliki oleh banyak mahasiswa seperti itu. Dan itu digambarkan seperti many to many gitu teman-teman. Kemudian ada beberapa langkah yang perlu kita pahami terkait dengan pembuatan IRD ini. Dan di sini saya gambarkan sebagai 6 langkah. Yang pertama di sini kita perlu mengidentifikasi entitas yang digunakan. Misalnya di sini kita ingin merancang database, tentu kita perlu mendesain IRD-nya dan kita perlu mengidentifikasi entitas yang kita butuhkan. Jadi misalnya kita ingin membuat sistem informasi kampus, otomatis kan kita perlu mendefinisikan aktor ataupun objek yang terhubung dengan kampus itu apa aja, yaitu ada mahasiswa, ada dosen dan lain sebagainya. Dan itu kita perlu mengidentifikasinya. Kemudian setelah kita mengidentifikasi entitas ini, kita perlu mendefinisikan atribut yang mendefinisikan entitas tersebut. Untuk mahasiswa contohnya itu atributnya apa aja, sedangkan untuk dosen atributnya apa aja gitu. Dan setelah kita menentukan atribut dari entitas tersebut, kita tentukan salah satunya menjadi kunci utama dari entitas kita. Karena kunci utama ini nanti berhubungan dengan bagaimana caranya kita mendefinisikan entitas ataupun data yang kita miliki. Makanya kita perlu menentukan kunci utamanya seperti apa, seperti itu. Kemudian setelah kita menentukan kunci utama, tadi kan kita sudah menentukan banyak entitas. Selanjutnya kita perlu menentukan relasi ataupun hubungan antar entitas yang kita miliki itu. Jadi hubungannya seperti apa? Mahasiswa itu dengan dosen apa hubungannya, ataupun dosen dengan mata kuliah apa hubungannya, dan lain sebagainya. Setelah kita mendefinisikan hubungan, kita perlu menentukan kardinalitas dari setiap relasi itu, yaitu berapa banyak data itu dapat terhubung dengan satu entitas tersebut. Makanya kita perlu menentukan kardinalitasnya. Setelah kita menentukan kelima aspek ini, selanjutnya baru kita bisa menggambarkan IRD yang kita tentukan berdasarkan 5 aspek yang sudah kita jelaskan ini, seperti itu. Dan di sini kita akan coba menjelaskan contoh kasus pembuatan IRD atau Entity Relationship Diagram. Jadi di sini kita memiliki contoh kasus. Biasanya kalau kita membuat suatu kasus, dan biasanya kalau kita ingin membuat database, pasti kita melakukan wawancara dan informasi yang kita dapatkan bisa berupa hal seperti ini. Jadi di sini contohnya pada suatu universitas akan dirancang sebuah sistem informasi yang digunakan untuk mendata setiap aktivitas akademik. Jadi di sini kita ingin membangun database untuk sistem informasi untuk setiap aktivitas akademik perkuliahan gitu. Dan aturan akademik yang perlu diatasi pada sistem ini ada 4 contohnya di sini. Di sini yang pertama, pada sistem memiliki 4 buah komponen utama, yaitu ada mahasiswa, jurusan, dosen, dan mata kuliah. Dan di sini kita sudah tahu ini, dia memiliki 4 buah data ataupun 4 buah entitas. Dan ada beberapa ketentuan di sini. Setiap mahasiswa wajib memiliki sebuah jurusan tempat mereka belajar. Makanya dari penjelasan ini, seorang mahasiswa di sini sudah tahu kardinalitasnya seperti apa ataupun hubungan dan relasinya seperti apa. Dan di sini ada juga menjelaskan poin ketiga, mahasiswa dapat mengambil banyak mata kuliah pada setiap semesternya gitu. Dan di sini juga terkait dengan kardinalitasnya. Sudah tahu kita seperti apa. Berarti setiap mahasiswa ini dapat mengambil banyak mata kuliah, bisa kita gambarkan satu to many gitu ya. Dan setiap mata kuliah hanya dapat diampuh oleh
seorang dosen saja gitu. Dan di sini sudah dapat juga kardinalitas atau relasinya. Dan dari data yang kita peroleh ini, selanjutnya kita perlu menggambarkan IRD-nya dengan ketentuan yang sudah kita bahas di pembahasan sebelumnya, yaitu menentukan entitasnya. Jadi, di sini kita perlu menentukan entitas dan atribut dari setiap data yang kita miliki. Jadi, di sini tadi kita sudah tahu bahwa dia memiliki entitas, yaitu ada mahasiswa, mata kuliah, ada dosen, ada jurusan, seperti itu. Dan dari entitas ini, kita perlu mendefinisikan atribut-atribut yang mewakili setiap entitas. Contohnya, mahasiswa ini memiliki atribut seperti name, nama, alamat, nomor telepon, jenis kelamin, dan begitu juga untuk mata kuliah ini. Di sini ada juga atribut kode mata kuliah, nama mata kuliah, SKS, dan lain sebagainya. Begitu juga untuk dosen dan jurusan. Setelah kita menentukan atribut dan entitas ini, kita tentu perlu menentukan primary key-nya. Dan contoh primary key-nya ini yang digarisbawahi ini. Jadi kita perlu menentukan setiap entitas ini apa sih primary key-nya ataupun identitas dari entitas tersebut. Makanya kita perlu menentukan primary key. Untuk mahasiswa kita tentukan primary key-nya ini name. Untuk mata kuliah kita tentukan primary key-nya matkul. Untuk dosen kita tentukan primary key-nya NIP, dan begitu juga untuk jurusan kita tentukan kode jurusan. Setelah kita menentukan semua aspek ini, selanjutnya baru kita tentukan relasinya. Jadi kita gambarkan dulu di sini untuk mahasiswa itu apa saja sih atribut yang dimilikinya. Jadi kita gambarkan, yaitu tadi kita memiliki entitas mahasiswa dan atributnya berupa name, nama, alamat, nomor telepon, dan jenis kelamin, seperti itu. Dan di sini kita perlu menggambarkan seperti ini, di mana entitas itu persegi panjang, atribut itu oval seperti ini, dan garis yaitu untuk menghubungkan antara relasi ataupun atribut dari setiap entitas. Dan di sini kita definisikan setiap entitas yang kita miliki beserta atributnya. Selanjutnya, setelah kita mendefinisikan ini, kita perlu menentukan relasi ataupun hubungan dari setiap entitas. Pada ketentuan data yang kita temukan bahwa setiap mahasiswa ini harus memiliki jurusan ataupun memiliki jurusan. Otomatis di sini dapat kita lihat bahwa mahasiswa memiliki relasi dengan jurusan, seperti itu. Dan pada ketentuan kedua tadi, mahasiswa dapat memilih mata kuliah gitu. Makanya mahasiswa ini memiliki relasi dengan mata kuliah. Dan poin ketiga tadi ada juga mata kuliah ini dimiliki ataupun diampuh oleh dosen. Makanya itu menggambarkan terkait dengan relasi. Dan tadi tidak ada juga relasi terkait dengan jurusan dan dosen, makanya kita nggak perlu gambarkan. Jadi sebenarnya tergantung dengan kebutuhan data yang kita butuhkan, seperti itu. Makanya dari hasil ketentuan itu kita gambarkan relasinya seperti ini. Setelah kita menentukan relasi, otomatis kita perlu menentukan kardinalitasnya. Dan kardinalitas ini nanti terkait dengan banyaknya data ataupun relasi yang dapat dihasilkan. Dari ketentuan soal tadi, di sini setiap mahasiswa tadi hanya memiliki satu jurusan, sedangkan satu jurusan ini dapat dimiliki oleh banyak mahasiswa. Makanya relasinya di sini digambarkan one to many. Begitu juga tadi ketentuan soalnya, mahasiswa ini dapat mengambil banyak mata kuliah dan mata kuliah ini dapat dimiliki oleh banyak mahasiswa. Makanya di sini relasinya many to many. Sebenarnya ini sama seperti yang kita bahas sebelumnya, tetapi ini lebih detailnya bagaimana cara penentuan dari IRD tersebut. Dan ketentuan soal tadi ada juga setiap mata kuliah ini hanya dimiliki oleh dosen, dan setiap dosen ini hanya boleh mengampu satu mata kuliah. Makanya di sini memiliki relasi one to one, seperti itu. Oke teman-teman, mungkin sekian dulu pembahasan kita kali ini. Dan untuk materi kali ini sebenarnya lebih banyak konsep terkait dengan database. Tapi intinya di sini kita membahas bagaimana sih kita merancang dari database itu. Dari awalnya kita nggak tahu apa-apa ataupun tidak memiliki struktur database apa-apa. Dan selanjutnya kita perlu merancang bagaimana data itu mengalir dan bagaimana database yang kita miliki. Makanya kita perlu merancang IRD ini. Dan sebenarnya IRD ini sangat penting untuk kita pahami dalam perancangan database. Bahkan saat ini ketika orang merancang database jarang menggambarkan IRD. Sebenarnya IRD ini sangat penting dalam penggambaran database. Karena tadi ada beberapa fungsi ya yang kita dapatkan dengan melakukan penggambaran database. Sebenarnya itu hal yang perlu kita pahami gitu teman-teman. Oke teman-teman, mungkin sekian dulu pembahasan kita kali ini. Mohon maaf jika ada kekurangan atau salah. Dan misalnya ada pertanyaan, tinggal chat aja di kolom komentar. Dan terima kasih atas perhatiannya.